Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan sangat baik untuk kehidupan kita. Mungkin pagi hari ini ada di antara kita sidang jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah tempat ini. Boleh lambaikan tangan atau bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Selamat datang Pak Pendeta Yefta. Selamat datang. Ibu dari mana, Bu? Yang tadi lambaikan tangan. Dari mana, Mbak? Oh, dari Kemiri. Selamat datang, selamat beribadah bersama kami di tempat ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, besar anugerah Tuhan bagi kita semua. Dia adalah imam besar yang menjadi perantara bagi kita. Kita orang berdosa sudah diselamatkan oleh karena tubuh dan darahnya yang tercabik-cabik untuk hidup kita. Mari kita hargai dan hargai karya Allah, korban Allah bagi kita. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau telah menebus hidupku. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau menyucikan hidupku, Tuhan. Dan pagi hari ini, kami mau memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian gunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian gunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa berdiri. Mari datang dalam hadirat Tuhan, membawa persembahan dan pujian kami kepada Engkau, Yesus. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian gunaikan sembahku berikan bagi Engkau Allah yang mulia. Bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami memuji-Mu, Yesus. Naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, oleh
jiwa dan tubuh kami. Terima kasih pengorbananmu. Terima kasih untuk pengorbananmu, Yesus. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup, Kau selamatkan hidupku jadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Sekali lagi, mari angkat tangan bagi Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Tuhan, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus. Kau yang sudah menebus segala dosa, layaklah Engkau untuk dimuliakan bersama. Kasih-Mu, Yesus, mengalir, memulihkan hidup. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Tuhan, Kau menebusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu, kami boleh ada saat ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kemampuanku, namun oleh karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kau begitu baik bagi kami, Kau berkemurahan kepada kami. Kau masih memberikan nafas hidup bagi kami sampai pagi hari ini. Semua karena kasih-Mu, Yesus. Karena pengorbanan-Mu kami hidup dan kami ada. Dan saat ini kami seluruh sidang jemaat-Mu datang memuji memuliakan nama Engkau. Sucikan roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan, untuk kami boleh layak memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Hadirlah di tempat ini Tuhan. Urapi kami Bapa, urapi sidang jemaat-Mu yang duduk dari depan sampai yang di belakang. Tuhan jamah, Tuhan berkati dengan kuasa firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami memuji Engkau. Hadirlah Roh Kudus mengurapi kami. Hadirlah Roh Kudus memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Dia begitu baik bagi kita. Saat kita perlu, Tuhan tahu. Saat kita meminta, Tuhan dengar. Saat kita menangis, saat kita berdoa, Tuhan tahu dan Tuhan dengar apa yang menjadi doa dan pergumulan kita. Yakin dan percaya, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Bunga bakung di taman pun Tuhan hiasi dan Tuhan pelihara. Burung-burung di udara tanpa bekerja pun Tuhan pelihara. Apalagi hidup kita orang percaya, Tuhan akan memelihara dan memberkati hidup kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja
Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Saat kita bersyukur, Tuhan memberkati hidup kita. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita umat kesayangannya, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Engkau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata janji-Mu pasti terjadi. Amin. Yakin dan percaya. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Saat bersyukur Kau memberkati kami Tuhan. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Saat kita bersyukur dalam segala apapun, Tuhan akan memberkati, memberikan jalan keluar untuk hidup kita. Sebab Dia Allah yang baik, sangat baik untuk hidup kita. Kita tidak perlu ragu. Jangan kau ragukan kuasa Allah yang akan bekerja. Jangan membatasi kuasa Allah yang akan bekerja dalam hidup kita. Kita yakini, kita harus percaya
Tuhan mampu, bersama Tuhan kita bisa, karena kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya, katakan aku diberkati, diberkati oleh Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, bersuka cita bagi kemuliaan nama Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpah. Sebab Allah sanggup, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Mari katakan bersama bahwa Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Mari yang diberkati Tuhan angkat tangan bersama. Aku diberkati, amin Tuhan. Berkat kemurahan yang besar bagi kami, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkat kebajikan dan kemurahan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami memuji memuliakan nama Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Berkat Tuhan boleh dicurahkan untuk kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah pujian yang akan dibawakan oleh Alena dan Kevin. Tuhan, Kau pengharapanku, janji
pegang teguh, ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Tuhan, Kau pengharapanku, janji firman-Mu ku pegang teguh, ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Tuhan, Kau pengharapanku, janji firman-Mu ku pegang teguh, ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Lewat lirik pujian ini, kita boleh diberkati Tuhan. Apapun kondisi kehidupan kita, seperti apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Tuhan selalu ada untuk kita. Di setiap musim hidup kita yang tidak enak, yang tidak baik, yang baik, Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu menyertai kita. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan akan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Dan hati kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menolongku, Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Aku yakin Kau memberkati kami, Tuhan. Tuhan memberkati. Ku yakin Kau melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Haleluya. Kita semua bangkit berdiri, katakan dan percaya, Tuhan, Engkau selalu menolong hidupku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin, Yesus. Engkau selalu menolong dan melindungi kami. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari angkat tangan bersama, yakin Tuhan menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi katakan, Dia yang mengenyangkan dan memeliharaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mimbar selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Yefta.
Bersama kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur. Pagi yang indah ini Engkau sudah berikan waktu, terutama kami hamba-Mu, untuk menyampaikan berita firman-Mu. Tuhan, kami terganggu dalam suara. Oleh sebab itu biarlah Tuhan tolong, urapi kami semua lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk kami mendapatkan sesuatu dari firman-Mu yang akan menunjukkan bahwa betapa indahnya hidup di dalam Engkau. Dan jikalau kami sebagai murid, Engkau sebagai guru kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu yang indah dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan waktu buat saya untuk menyampaikan firman. Yang walaupun saudara, saya mohon maaf. Sebab sampai hari ini suara saya sudah masih terganggu akibat dari penyakit cekuk ya. Tetapi saudara, kami juga terus belajar untuk menggunakan kesempatan ini dengan baik. Supaya apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan, baik dalam hidup saya, terutama dalam hidup kita semua, saudaraku, untuk tidak terganggu dalam penyakit atau apa yang terjadi dalam hidup saya. Nah, oleh sebab itu kami datang ke sini. Sebenarnya juga undangan dari Bapak Gembala. Karena istri saya juga terkena penyakit. Yang dulu stroke, saudara. Lalu jalannya terganggu. Dan kami diundang untuk mengikuti terapi, terutama kepada Ibu Eni dan Pak Handoko yang sudah membawa kami ke daerah Keranggan. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya sudah 2 kali ke sana dan memang perkembangan istri saya menjadi nyata ya. Oleh sebab itu kami mohon bantuan doa supaya Tuhan juga tuntaskan. Tetapi kalau Tuhan juga tidak tuntaskan, saudara, kami harus belajar bersyukur. Apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup ini, tidak ada yang tidak baik. Amin. Haleluya. Nah, saudara, dalam hal ini saya tidak akan terlalu panjang. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak saudara membuka Alkitab. Di dalam Matius pasal yang ke-10, ayat 24 sampai ayat 25 saja ya. Matius 10, ayat 24 dan 25. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Iya, jadi seorang murid tidak akan lebih dari gurunya. Ini kita akan perhatikan terus. Atau seorang hamba daripada tuannya. Iya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Ya, cukuplah. Jikalau seorang murid menjadi sama dengan gurunya. Terus
Dan bagi seorang hamba, jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Ya, terima kasih. Nah, saudara, di sini bicara tentang murid dan guru. Di mana guru kita yang sebenarnya itu adalah Tuhan Yesus. Tidak ada guru yang lain. Mengapa, saudara? Seorang murid harus hanya menjadi sama dengan gurunya. Tidak boleh melebihi. Nah, pertanyaannya mengapa? Seperti itu. Kalau di dunia ini banyak guru, banyak murid. Saudaraku, tiap sekolah kita mendidik anak-anak dari kecil, dari kalau sekarang PAUD, TK, SD, dan seterusnya. Nah, tentunya itu memerlukan guru. Dan itu dididik dengan ilmu pengetahuan. Yang semua hanya untuk duniawi. Apa itu salah? Enggak salah. Dan memang kita juga harus belajar seperti itu. Tetapi kalau kita belajar di dunia ini, saudara, kita bisa melebihi dari guru kita. Tapi sekarang kenapa Tuhan berkata seorang murid tidak boleh lebih dari seorang gurunya? Dengan kata lain hanya menjadi sama. Saudaraku, saya tertarik dengan perkataan ini. Sebab kita semua harus menjadi sama seperti Yesus. Tidak boleh lebih. Sama dalam hal apa, saudara? Ya, sejak awal manusia dicipta menurut gambar dan teladan Allah. Sehingga apa yang ada dalam hidup kita ini mencerminkan kehidupan yang ada dalam kehidupan Tuhan. Nah, sehingga saudaraku, apa yang kita harus lakukan? Dan apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini? Untuk kita bisa menjadi sama, minimal sama kepada Yesus. Sama dengan Tuhan. Saudara, di dunia ini banyak istilah. Kalau guru kencing berdiri, muridnya kalau kencing berlari. Ya. Saudara, berarti, saudara, hidup kita ini sesudah kita percaya kepada Dia, menerima Yesus. Hidup kita minimal harus sama dalam perilaku dan perbuatan yang dimulai dari iman. Saudara, sama dengan perilaku dan perbuatan Tuhan. Itu dalam perilaku kehidupan kita setiap saat, saudara. Setiap hari. Namun, karena hidup kita sudah dikuasai oleh dosa, saudara, bagaimana kita bisa hidup menjadi seperti Dia? Tentu kita akan mengambil teladan dari apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan. Sebab kalau dunia hanya mendidik anak-anak ini sampai kita dewasa mungkin, belajar tentang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan lain, saudara. Tuhan sudah mendidik kita dari awal iman kita. Yaitu perkara-perkara yang rohani. Dan kalau tujuan guru di dunia ini mendidik untuk bisa mencapai apapun juga yang dirindukan. Untuk apa? Untuk mencari perkara-perkara duniawi. Kalau jadi apa-apa, tentu bisa mendapatkan gaji yang besar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi Ayub berkata, saudara, tidak ada guru yang seperti Dia. Tidak ada.
Mana ada di dunia ini yang mendidik seperti Yesus? Kecuali kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk meneladani Yesus. Meneladani apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Tuhan sendiri. Sehingga saudaraku, saya akan ajak saudara membaca dalam Ayub pasal yang ke-36. Ayub 36 ayat 22. Sesungguhnya Allah itu mulia. Ya, terus Di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Ayub ini seorang yang saleh di dalam perbuatannya. Dan dia mengakui bahwa dia, Tuhan, Yesus itulah yang mulia dan guru siapa yang seperti dia. Tidak ada di dunia ini guru yang seperti Yesus. Ya. Sehingga Ayub, walaupun kehidupannya begitu penuh dengan ujian, kita semua tahu bukan, lewat firman, kehidupan Ayub yang dulu diberkati oleh Tuhan, tahu-tahu diizinkan Tuhan mendapat ujian. Semua anaknya mati. Kekayaannya habis. Saudaraku, dia sendiri sakit sampai dikucilkan. Ya. Siapa yang tidak cemas dalam kehidupan seperti ini, saudara? Namun, dia tetap mengakui bahwa dia Allah yang mulia di dalam kuasanya, dan siapa guru yang seperti dia? Enggak ada, saudara. Dan Ayub meneladani kesetiaan Tuhan sampai dipulihkan hidupnya. Oleh sebab itu, saudaraku, sekarang pertanyaan kita adalah mengapa Ayub berkata seperti itu? Ya, sebab tadi sudah saya singgung, Tuhan itu mengajarkan soal rohani. Untuk apa? Untuk mencapai kehidupan yang kekal. Bukan hanya di dunia, yang hanya perkara-perkara kebutuhan jasmani. Tidak. Tapi Tuhan mendidik kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, saudaraku, karena itu Tuhan juga sudah mengajarkan kepada kita semuanya bahwa ya, lewat meneladani pribadi Tuhan ini, kita akan menjadi sama, yaitu masuk dalam kerajaan surga. Guru di dunia tidak ada yang mengajarkan untuk masuk kerajaan surga, saudara. Tidak ada. Sehingga dalam hal ini, saya dan saudara dididik, dilatih untuk tetap mengikuti apa yang diteladankan oleh Allah kepada kita semua. Itulah dia Yesus. Sehingga tidak sia-sialah saya dan saudara ibadah, mengikuti pengajarannya. Sampai kita semua juga masuk dalam kerajaan surga. Nah, saudara, di dalam 1 Petrus, ayo kita buka pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Mulai ayat yang ke-18. Ya. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 21.
penderitaan Kristus sebagai teladan. Nah, sekarang kalau saudara dengan saya disuruh, diminta mengikuti penderitaan Kristus. Mungkin kalau saudara dengan saya awalnya ditanya, jadi orang Kristen ya, masuk gereja, apalagi baru-baru percaya, ditanya, gelem ora menderita seperti Yesus? Kira-kira jawab saudara apa? Apa saudara? Enggak mau. Ya? Kok satu tok yang jawab? Oh, 2. Yang lain? Ya, puji Tuhan. Enggak mau. Saya ini kena cekukan ini sudah hampir 2 tahun. Saudara, ini puji Tuhan seperti ini. Ya memang kadang-kadang cekukan, kadang-kadang enggak. Kemarin tidak. Kemarin adik saya Rus, semangat Mas, tak doakan. Ya. Saudara, saya kalau menyampaikan firman di rumah, pas cekukan kadang-kadang, aduh, luar biasa buat saya. Ya, seperti nafas mau berhenti. Sampai-sampai kadang-kadang saya juga, Tuhan, kalau Engkau izinkan aku mati saat khotbah, kami bersyukur. Saya sudah cek beberapa dokter. Dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis saraf, sampai dokter narkoba, saudara. Mungkin saudara ketawa, tapi itu betul. Kenapa? Saya punya anak buah yang kerja di rumah sakit. Dia berusaha luar biasa untuk bisa sembuh penyakit saya ini. Lalu saya diminta datang ke dokter narkoba. Tapi untuk apa? Untuk konsultasi. Ya. Tapi di sana cuma ditanya gini. Ya sudah, diberi pil satu. Waduh, isinya banyak sekali. Sampai tak minum habis, sama sekali enggak ada perubahan. Oleh sebab itu, saya kesini pun juga mengikuti nasihat. Ya. Kenapa saudara? Semua obat sudah saya minum. Sing air garam, air panas, air dingin. Setiap orang ngomong saya ikuti. Tidak ada yang sembuh. Tapi kalau hari ini juga bisa seperti ini, saya bersyukur. Ya. Mengapa? Tuhan izinkan untuk saya menjadi lebih baik, bisa meneladani penderitaan Kristus. Ayo kita baca. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Iya. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus. Kalau seorang sadar menanggung penderitaan, itu satu kasih karunia. Ini yang membuat hati saya besar. Kasih karunia ini bukan main-main, saudara. Tapi sungguh luar biasa.
Apalagi istri saya, saudara, ya kalau jalan, ya. Aduh, sandai sandirok nih ya. Ya. Mau seperti apa? Dua-dua sakit. Tetapi karena kasih karunia, saya tidak mau berhenti melayani Tuhan, saudara. Saudara jangan berhenti mengikut Yesus apapun yang terjadi. Sebab tujuan kita adalah keselamatan. Surga yang kekal. Dunia ini hanya sementara. Bisa menikmati sesuatu tapi hanya sementara, saudara. Ya. Kalau kemarin saya ngomong-ngomong dengan Pak Paulus. Pagi dia makan apa Pak De? Tapi nanti sore aku pesen tongseng. Waduh. Menikmati sesuatu yang menjadi kesukaan hidup. Tapi hanya sementara. Namun, sekarang mari kita lihat. Lanjut firman Allah ini. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kalau kamu menderita, dipukul atau diapa, ya. Tapi penderitaan ini bukan sesuatu yang kita harus dipukul dan lain sebagainya. Ya. Tentu bentuknya adalah beda-beda. Namun sudah membuat kita begitu menderita, tapi bukan karena dosa. Nah, inilah yang dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Untuk kita bisa menjadi sama seperti Dia. Lewat penderitaan. Yang bentuknya atau datangnya bermacam-macam penyebab. Tetapi, kalau saya dan saudara sadar dan berdiri teguh di atas ajaran firman, kita akan menjadi kuat. Dan akan bisa berkata, aku bersyukur kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Sebab, ya, saya dan saudara itu dipanggil untuk mengikuti teladannya Dia. Ayo, 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, Ya. dan telah meninggalkan teladan bagimu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Meninggalkan teladan bagi kita semua orang percaya. Ya. Namun tadi saya singgung ya, kalau kita ditanya, kowe gelem menderita karena Kristus? Jawabnya pasti tidak. Kalau boleh ya ikut Yesus itu yang enak-enak, yang diberkati oleh Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi ini untuk menderita. Karena Yesus meninggalkan teladan bagimu dalam penderitaan. Saudara. Ya. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kamu mengikuti langkahnya. Supaya kamu meneladani hidupnya. Saudara, disitulah kita baru akan menjadi sama seperti Dia. Tapi kalau kita tidak mau, ya monggo. Ya.
Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya untuk menerapkan itu kepada semua kita. Tetapi dia menyampaikan bahwa kamu harus mengikuti teladanku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bandingkan dengan Injil Yohanes pasal yang ke-13. Dimulai ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Ya, ini Tuhan Yesus sendiri berkata, aku memang guru dan Tuhan. Terus? Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya, di sini perumpamaan atau ajaran tentang membasuh kaki. Dalam arti membasuh kaki ini sama-sama mengingatkan kalau ada salah. Amin. Mau diingatkan teman? Apa nek diingatkan teman, jur, kok seperti ya gitu? Ya, saudara? Ya. Sama-sama murid saling membasuh kaki. Ya, saling membasuh kaki, saling mengingatkan. Kalau kita salah diingatkan, jangan marah. Kita bersyukur ada yang mengingatkan, saudara. Coba kalau kita salah dibiarkan terus. Ya. Dan kalau diingatkan lewat firman apalagi, kita tidak mau ya monggo. Risiko tanggung penumpang. Ya. Oleh sebab itu di sini dikatakan bahwa jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Iya, terus. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di sini lebih dijelaskan. Supaya kamu berbuat yang sama seperti apa yang aku lakukan. Bayangkan, saudara. Tapi menjadi sama seperti Yesus itu bukan kalau kita bisa mengadakan mujizat itu aja, ya, enggak. Ya, tentang kesembuhan dan lain sebagainya, tapi dalam hal saling mengingatkan untuk menjadi lebih baik, bukan saling membiarkan. Kalau ada yang satu, kok enggak setia? Ayo kita kembali setia kepada Tuhan. Berani enggak mengingatkan teman seperti itu? Berani enggak, saudara? Ayo. Saya memang suka begini saling. Supaya sharing gini nih, saudara enggak tegang, saudara. Ya. Kalau teman salah diingatkan, mbok ojo ngono, ayo berbuat yang baik. Ya. Dan di sini Tuhan juga memberi teladan supaya kita melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun di dalam hal meneladani Yesus ini tidak semua murid juga mau. Ya. Tidak semua murid. Tidak semua orang yang percaya Yesus mau. Loh, kok begitu? Iya. Olehnya waktu Tuhan berbicara kepada seseorang, dia ditanya, saudaraku, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?
Dia juga mau mencari selamat. Orang kaya, saudara. Orang yang sudah tidak kekurangan apa-apa dalam hal jasmani. Tapi dia sadar bahwa keselamatan juga lebih penting. Namun Tuhan ingin supaya untuk mendapatkan keselamatan itu bukan caramu sendiri. Ya. Melalui cara yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Apa itu, saudaraku? Ya. Kita buka saja. Markus pasal yang ke-10. Ayat 17 kita mulai. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, guru yang baik, dia sudah mengakui bahwa Yesus adalah guru yang baik. Tapi tidak cukup, saudara. Untuk mendapat keselamatan hanya mengaku. Kita semua ini tidak cukup beriman atau percaya, maksud saya, untuk masuk dalam kerajaan surga. Untuk masuk dalam kerajaan surga itu harus punya kasih. Ya. Sehingga kalau orang sudah diberkati Tuhan, itu ada maksud Tuhan, saudara. Untuk berbuat kasih kepada siapapun. Ya. Olehnya di sini Tuhan menyinggung. Ya, ayat selanjutnya. Jawab Yesus, "Mengapa kamu katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ya, tidak ada yang baik kecuali Tuhan itu yang baik. Dia mengatakan Tuhan itu yang baik padahal dia sendiri adalah Tuhan. Ya, terus. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya. Kalau saudara ingat apa yang disampaikan Bapak Gembala waktu hari Rebu, ya, mengikut Tuhan itu tidak hanya di pikiran dan atau dengan kata lain mengerti firman. Tidak cukup, ya. Harus sampai dikerjakan melalui hati yang di dalam ini. Kenapa? Kalau saya dan saudara hanya cukup mengerti firman, belum tentu kita masuk surga. Sebab iman tanpa perbuatan adalah kosong. Itu surat Yakub pasal yang kedua ayat 20 dan seterusnya kalau saya tidak salah sebut. Oleh sebab itu Tuhan inginkan setiap orang yang mengikut Yesus harus berbuat sesuatu. Ya. Yang dimaksud berbuat sesuatu itu bukan hanya karena melalui finansial, saudara. Berupa uang, berupa apa, dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi apa? Kita mengasihi. Ini yang dituntut oleh Allah untuk kamu bisa masuk dalam kerajaan surga. Tapi orang ini tidak mau. Sebab dia mengikut Yesus hanya ingin kaya. Menambah kekayaan dan lain sebagainya. Ayo kita baca terus. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Ya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu." Nah, hanya satu lagi kekuranganmu. Apa itu? "Pergilah, jualah apa yang kau miliki, Ya. dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin.
maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Maksudnya teladani aku. Bukan hanya karena kamu mengerti firman, saudara. Tapi kalau kita tidak mau melakukan, ya semua menjadi sia-sia. Tidak jadi selamat, saudara. Untuk apa kita ikut Yesus kalau tidak masuk surga? Gak ada artinya, saudara. Pramila monggo, kita yang sungguh-sungguh ikut Tuhan dan melakukan perintahnya, supaya kita bisa masuk surga. Kalau kita tidak sampai ke sana percuma, saudara. Ya. Tentu kita belum ada yang tahu surga, bukan? Kayak apa sih surga? Kados napa surga niku? Ya. Tapi firman Allah mengatakan, damai sukacita dalam kemuliaan. Damai sejahtera sukacita. Seneng-seneng. Bukan seneng-seneng ya. Sukacita itu bukan seneng-seneng. Kalau seneng-seneng di dunia ini, saudara seneng-seneng. Mengikuti kemauan dunia ini namanya seneng-seneng. Nah, saudaraku, sehingga Tuhan di sini mengajarkan. Bukan hanya kamu kaya, tapi jualah itu. Lepaskan yang lain itu. Supaya kamu bisa masuk surga. Dan berikan kepada orang miskin. Ya. Di tempat saya itu jemaatnya miskin-miskin. Ya. Tapi satu kali kelak ada orang yang di luar Kristus. Kalau pagi di tetangga saya itu ada pohon cengkeh. Ya. Saudara tahu semua kalau pohon cengkeh itu banyak gunanya, daun yang rontok. Saudaraku, seorang ibu tua pakai topi, apa itu topi model cuelo ya, yang kayak apa itu, ya capil ya, model capil, pakai gindong tenggok, lalu wirawiri mundar mandir. Dan kebetulan lewat mundar mandirnya itu lewat depan gereja. Satu kali kelak, ada apa sih ibu ini? Ya. Lalu saya tegur, Bu, madosi nopo, Bu? Niki lho Pak, luru-luru daun cengkeh. Padahal kalau dia ambil daun godong cengkeh yang gogrok itu, saudaraku, tidak seberapa banyak. Ya. Lalu saya itu tergerak hati saya. Saya lari ke dalam. Ngambil sedikit apa yang saya punya. Saya kasihkan dia. Ya. Waduh, matur nuwun. Lindungakne nggih Pak, matur nuwun. Mugi-mugi Gusti Allah berkahi jenengan. Gusti Allah ngijabahi panjenengan. Nggih Bu, mboten apa-apa, monggo. Niki mboten kathah. Muga-muga kena nggo tuku jajan. Saudara, rasanya itu, aduh, kaya apa nek aku seperti itu, saudara. Ya, kayak apa kalau saya itu seperti itu? Banyak sekali, saudara, di tempat saya. Orang tidak bisa ngomong, orang bisu, orang, aduh. Kalau saya hitung ada berapa, betul Bu? Ada 4 ya. Ada yang namanya Pak Slamet. Ya, bukan Pak Slamet di sini ya. Ada yang namanya, itu orangnya tidak bisa ngomong. Dan itu dia ngeledek.
Saudaraku kalau ke rumah ngotok-ngotok pintu, ganggu saya. Loh ada apa? Ngomongnya cuma gitu saudaraku. Saya tidak ngerti apa itu. Tapi dia tahu kalau sudah ngomong begini saudara. Sama saya itu mesti begini. Wah ngerti duit ini wong ini. Lalu saya ngambil uang, saya kasih. Ya, lalu dia senang sekali. Yang lain lagi. Sebab ada 4. Sampai-sampai saya ini diomongi, kok kancanane om kok orang-orang. Betul saudara, kok kancanane om tuh orang-orang seperti itu toh. Ya wis lah enggak apa-apa. Yang penting aku ora melok gendeng. Enggak melok gendeng. Ya. Tapi gendeng memberi, saudaraku, enggak apa-apa saudara. Itu yang saya lakukan kepada orang-orang yang miskin. Kadang saya berpikir, waduh, kalau saya seperti itu, ya, kayak apa rasanya? Sebab saudaraku, kalau saya boleh cerita dalam hidup ini, waktu saya masih di Juwelo ya, Pak Pendeta Paulus sudah jadi hamba Tuhan, tapi masih ikut di mana gitu ya. Lalu dia pindah di Wonosobo ini. Saudaraku, saya ini bukan hidup mewah. Pernah sama adik-adik saya mau makan saja. Buruh. Buruh ngopo saudara? Matun dangir di tempat orang lain. Saya tidak malu kesaksian ini. Sebab itu membuat saya bisa mengerti. Setelah saya jadi hamba Tuhan. Aduh. Kayak opo ya. Ya. Saudaraku. Satu kali kelak. Kalau saya ke pasar. Di tempat saya ada. Zaman dulu itu ada bakulan gugik. Tahu gugik? Tahu enggak? Kalau di sini apa ya? Leye. Leye. Saya sempat mikul saudara dari pasar. Namanya pasar pon-ponan itu besok wage dijual ke pasar wage. Dan lain sebagainya. Ya. Waktu itu memang luar biasa penderitaan saya dengan adik-adik. Sebab Pak Paulus dengan Pak Sulaiman almarhum sudah pergi menjadi hamba-hamba Tuhan. Tapi waktu saya disaksikan menjadi untuk bisa kenal Tuhan, saya menolak menentang keras. Ya. Tapi saya heran waktu itu Pak Paulus berdoa di kamar, menangis. Menangis semalam, mendoakan keluarga. Yang akhirnya keluarga saya menjadi ditimpakan sakit penyakit luar biasa. Dari bapak saya sakit 7 tahun. Sampai semua kepunyaan apapun dijual untuk mencari sehat. Tapi tidak sehat. Namun setelah mau terima Yesus, Tuhan sembuhkan saudara. Luar biasa ya. Oleh sebab itu dengan cara yang seperti ini saya sadar bahwa orang yang tidak punya apa-apa itu rasanya sakit saudaraku. Nah oleh sebab itu saya akan kembali saudaraku. Di mana di sini juga ada seorang yang sudah kaya. Ya. Dia masih menuntut untuk Tuhan itu menjadi hakim. Hakim apa? Untuk memberi warisan. Membagi-bagi warisan kepada dia. Bayangkan saudara, sudah kaya. Tetapi hidupnya masih minta kepada Tuhan yang adalah guru yang mestinya meneladani hidup yang dikerjakan oleh Allah. Tapi dia menuntut hanya untuk minta warisan. Lalu apa kata Tuhan? Ya, dalam Lukas pasal yang ke-12.
Ayat yang ke-13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Ya, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan Iya. aku. supaya berbagi warisan terhadap aku. Terus, Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? siapa yang mengatakan kepadamu bahwa saya harus menjadi hakim kepadamu? Ya, terus Katanya lagi kepada mereka, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. ya. Sebab Penyakit yang berbahaya itu adalah ketamaan soal kekayaan, saudara. Oleh sebab itu Tuhan itu mengajarkan kita harus berbuat kasih. Tujuannya supaya kita tidak tamak. Kalau Tuhan mendidik kita untuk beri. Tujuannya adalah supaya kita tidak tamak, saudara. Sebab ketamaan ini sangat berbahaya. Berbahaya. Karena bisa mengikat orang. Bisa disesatkan oleh rasa tamak yang luar biasa ini. Sehingga tidak bisa masuk surga, saudara. Teruskan sedikit. sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, Ya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. orang yang berlimpah-limpah duitnya, kekayaannya, hidupnya tidak tergantung kepada kekayaan itu, saudara. Tapi hidup ini hanya tergantung kepada Tuhan. Satu-satunya guru. Tuhan yang benar. Yang kita harus ikuti teladannya. Oleh sebab itu mari saudaraku, memberi itu tidak harus banyak. Tapi sebatas kemampuan kita, kemauan kita, itu yang diutamakan oleh Allah. Tuhan tidak mau kita semua menjadi tamak. Saudara, sehingga gagal untuk kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Olehnya, ayo kita terus belajar dan menjadi murid Yesus yang selalu ingin mengikuti teladan dari Dia sampai kepada penderitaan. Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku karena aku telah mengikuti teladan Kristus. Ya, siapa tidak ngerti Paulus? Seorang rasul yang luar biasa, saudara. Tidak ada rasul yang seperti dia. Tapi dia mengalami banyak sekali penderitaan, penjara, ya, karam kapal, dianiaya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sebab apa? Dia mengikuti teladan Kristus. Sehingga dia tidak ragu menyampaikan itu kepada para murid. Kepada jemaat waktu itu, saudaraku. Supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan lewat penderitaan yang harus dia terima. Puji Tuhan. Saudara, saya mungkin tidak bisa panjangkan. Karena memang beginilah keadaan saya ya. Suara saya yang sudah semakin serak-serak. Untuk tidak terkendali, saya akan akhiri dengan 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang pertama. Satu Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, Ya, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayan ini kepadaku. Paulus tidak diragukan kesetiaannya. Tuhan menganggap dia begitu setia kepada Tuhan ya. Kalau Tuhan mengatakan, jemaat Kali Putih, kamu semua setia kepadaku. Amin. Ya, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Ini bukan siapa-siapa yang mengatakan.
tapi Tuhan sendiri. Ya, terus Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. dulu dia orang yang, kalau saya boleh sampaikan, kurang ajar. Ya, sebab dia penganiaya jemaat, pembunuh jemaat, walaupun tidak melakukan dengan tangannya sendiri, tapi dia sangat jahat. Tetapi mendapat kasih karunia dari Tuhan, sehingga sekarang dia menyampaikan sesuatu yang luar biasa juga untuk bisa diteladani. 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Yesus, dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Akulah yang paling berdosa, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka. Dengan demikian aku menjadi contoh. Dengan demikian aku menjadi teladan. Ya. Kalau kita saling menjadi teladan, satu dengan yang lain bisa menjadi contoh. Luar biasa, saudaraku. Sangat luar biasa. Tapi bukan contoh yang tidak baik. Contoh yang baik itu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita ini mengikut Yesus. Apalagi bagi dunia, saudaraku. Ya, jangan sampai kita di luar sana malah jadi batu sandungan. Tidak bisa menjadi contoh. Ya, selesaikan, saudara Danu. Saya ulangi, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Menjadi contoh buat mereka, sehingga mereka mendapat kehidupan yang kekal. Oh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini satu kerinduan Paulus yang luar biasa dalam hidupnya. Yang tadinya menjadi orang yang sangat berdosa, paling berdosa. Tapi setelah mengikut Yesus, dia sekarang jadi contoh yang luar biasa. Dalam kehidupan hari-hari, dalam jemaat, dalam lingkungan di mana saja. Saudara, saudara yang menjadi karyawan barangkali, lalu menjadi contoh yang baik. Saudara dimanapun harus menjadi contoh yang baik. Apa itu bukan luar biasa, saudara? Sesama anak Tuhan bisa mencontoh saudara. Saling mencontoh, saling menjadi teladan. Itu kehendak Allah dalam hidup kita ini. Yang harus menjadi sama seperti Yesus yang adalah guru dan Tuhan itu. Kesamaan antara kita dengan Tuhan bukan kuasanya, saudara. Tapi perilaku. Perilaku dan perbuatan yang dimulai dari perkataan ini dan perbuatan kita. Itu seharusnya yang harus terjadi dalam hidup saya dan saudara sekarang. Waktu tidak lama lagi, saudara. Ya, saya tidak mengatakan kapan Tuhan datang, tapi kalau kita melihat tanda-tanda ya yang sekarang sudah seperti ini, kita pasti tahu bahwa zaman sudah semakin mendesak. Ya. Apalagi dunia yang sudah kacau balau ini. Kita harus waspada dan ayo punya sifat, ayo punya kemauan, punya kehendak. Aku harus menjadi sama seperti Kristus. Amin. Amin.
Kita akan bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Kita nyanyikan satu lagu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, haleluya, haleluya, hanya itu kerinduanku. Kami menjadi sama seperti-Mu, menyenangkan-Mu, haleluya, haleluya, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Saudara, menyenangkan hati Tuhan bukan perkara mudah. Tetapi kalau kita mengikuti teladannya, Tuhan pasti senang. Pasti senang. Dan inilah yang menjadi kemauan Dia, kehendak dari Dia, supaya kita bisa menyenangkan Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi refnya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Yesus. Engkau yang sudah berfirman, jadikan kami umat-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun saat ini kami masih banyak kekurangan, tetapi kami ingin selalu belajar mengikuti ajaran dari Tuhan lewat firman-Mu. Kami ingin meneladani Engkau Yesus. Tuhan berkati semua sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, supaya mereka juga boleh menjadi murid-murid yang selalu dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus memberkati mereka semuanya. Tuhan, terima kasih. Kami akan
serahkan semua dalam tangan-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan atas nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih banyak Bapak. Firman-Mu mendidik kami untuk menjadi sama dengan Tuhan, luar biasa. Sehebat apapun ajaran di dunia, tidak seperti ajaran Tuhan. Sama dengan Tuhan, berarti aku masuk dalam kerajaannya karena Engkau ada di surga. Berdoa untuk yang sakit, di antaranya Pak Urip, karo usia lanjut, lemah fisik. Bu Urip tidak datang menunggunya, tolong beri kekuatan, berikan penghiburan. Kami tidak berdoa untuk sembuh karena memang sakit tua. Berdoa untuk diberi kekuatan. Sampai kapan, berapa lama Tuhan berikan perpanjangan umur kepada Pak Urip. Anak-anak banyak sekali yang sakit. Tuhan, aku tidak menyebutkan nama satu persatu. Semua laki, perempuan, tua, muda, anak-anak yang sakit batuk pilek. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakitnya kami hancurkan. Dalam nama Yesus, sembuh oleh karena kuasa-Mu. Terima kasih banyak juga adik kami Ogin dan Yepta yang terapi sakit cekuun dan juga sakit syaraf berjalan sulit. Tolong Tuhan, itu berobatnya sarana, tapi kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih. Berikan kami kekuatan menghadapi situasi seperti apapun. Karena kami memiliki guru yang perhatikan murid. Memiliki Tuhan yang berkuasa untuk menjaga, melindungi kami semua. Terutama dari segala perbuatan dosa yang kami akan menang hidup dalam kebenaran Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita angkat tangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kita berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Rohul Kudus memberkati, menyertai, melindungi saudara semua. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan,